Untuk teman-teman yang di luar, jika kalian punya kreativitas, punya skill, jangan ragu-ragu untuk membagikan kepada sahabat-sahabat kita. Mereka sangat antusias dan perasaan seperti itu, rasa haru dan apa segala macam tidak dapat dinilai dengan apapun. RB Podcast berkontribusi dari Balik Jeruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai sejahtera, salam kebajikan. Salam. Dalam sesi kali ini kita ketemu sama narasumber kita, di mana beliau juga merupakan teman dari kita ya, rekan di mana dalam proses pembinaan di dalam rutan itu sendiri. Nah, dalam sesi kali ini, di dalam sesi podcast di sini kita akan sedikit membahas tentang apa sih yang Mbak Susilowati ini dan tim dilakukan di Rutan Batang ini. Dari awal gimana, Mbak? Monggo silahkan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk kami dari tim Zero Ego. Zero Ego. Ya, kita dari tim Zero Ego karena kita dari beberapa headriser, kita gabungan. Iya. Ya, jadi kita namakan bahwa kita adalah Zero Ego. Zero Ego. Ya, kenapa kita pilih nama Zero Ego? Karena kita bergerak di bidang kegiatan sosial, di mana kita akan menekan keegoisan kita sebagai manusia untuk bisa memberikan satu kepositifan. Sisi positif. Iya, untuk sisi positif. Nah, kebetulan kesempatan yang diberikan kepada pihak Rutan Batang itu kami sangat berterima kasih bisa memberikan satu ilmu kepada warga binaan untuk memberikan mereka masa depan yang mungkin lebih baik. Harapannya seperti itu tentunya ya. Harapan kita. Nah, sedikit terjawab tentang penasaran saya tentang tadi ketika ditanyakan apa Zero Ego. Saya terus terang penasaran, tapi setelah dijelaskan, oh ternyata ada maksud dan makna dari nama itu. Betul. Kemudian awal ketika tim Zero Ego ini masuk ke dalam rutan itu, sebelum masuk itu mindsetnya apa yang dibayangkan dari rutan penjara Jeruji itu apa sih sebenarnya gitu? Ya, seperti kebanyakan masyarakat pasti kita mikir bahwa rutan itu sangat menyeramkan. Iya. Terus kaku. Iya kan. Iya. Terus untuk warga binaan pasti yang serem-serem macam preman atau segala macamnya. Iya, itu pasti. Iya, tapi setelah kita diberikan kesempatan ke dalam merubah mindset kita. Iya. Bahwa untuk dari petugas sendiri itu sangat welcome, sangat ramah. Terus untuk warga binaan sendiri ya seperti kayak kebanyakan kita masyarakat bahwa mereka itu pasti pernah jatuh. Iya. Tapi gimana untuk kita bangkit dari kejatuhan itu adalah kita bisa saling support. Ya, semua orang pasti pernah jatuh. Betul. Dan bagaimana kita bisa bangkit. Betul. Nah, salah satunya adalah kami menghadirkan tim Zero Ego ini. Iya. Harapannya ke depan ada keterampilan. Nah, apa sih yang dilakukan tim Zero Ego ini di Rutan Batang? Ya. Monggo silakan. Untuk tim Zero Ego itu karena kita sendiri adalah headriser, jadi kita memberikan pelatihan dari gunting rambut, pewarnaan, make up. Jadi untuk pelatihan untuk salon seperti itu. Jadi diharapkan dari kami setelah mereka keluar dari rutan ini, mereka bisa lebih mandiri. Oke, artinya keterampilan keterampilan tangan khususnya ya. Betul, skill ya, soft skill ya. Betul. Nah, terus selama melakukan pelatihan melakukan pelatihan di sini, tim Zero Ego ini menangani berapa warga binaan sih? Sementara ini kita masih setiap hari Senin kita melakukan pelatihan. Dan ini udah ketiga dan ini hari ini keempat karena ada acara 17 Agustusan ya, lomba dan segala macam. Nah, kita melihat bahwa selama 3 kali pelatihan intens itu hasilnya sangat memuaskan. Gitu. Terus hari ini juga ada lomba, mereka sangat kreativitas di luar dugaan kami. Itu membuat kami tuh jadi ikut terharu.
Begitupun dari pihak BLK tadi Bu Tati menyebutkan, aduh Ibu saya sangat terharu kita bisa kerjasama seperti ini, dan pihak rutan otomatis supportnya sangat membantu. Tentu itu kami dari pihak rutan sangat berterima kasih. Sama-sama. Dari tim Zero Ego, dari BLK dan dari instansi-instansi lain maupun pihak swasta lain yang kita sudah bekerja sama, dan itu demi kebaikan kita semua khususnya. Bagaimana mengembalikan hajat hidup teman-teman semua ini. Betul. Kemudian artinya ada progres yang sangat baik ya. Tadi dari pertama kali, kemudian kedua, ketiga, dan endingnya harapannya nanti ada output berupa skill dari teman-teman ini. Betul. Nah, dari tim Zero Ego sendiri itu di luar itu pernah nggak sih melakukan sosialisasi atau pelatihan juga di luar? Kami sering, sudah berapa tahun sebelumnya kita sering, cuman untuk di rutan kita baru kali ini. Baru kali ini ya? Baru kali ini, karena itu tantangan juga buat kita ya. Karena biasanya kita hanya di panti asuhan, di panti jompo. Waktu itu kita sempat pengen untuk bikin untuk anak-anak jalanan, tapi itu kan kita butuh rekrut yang lebih banyak lagi. Nah, kesempatan yang untuk di rutan ini kita pikir kenapa ada, kita ambil aja gitu. Iya, itulah salah satu usaha dari satu pihak rutan, yang kedua dari tim Zero Ego sendiri ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih progres dari teman-teman ini? Ya, kita bisa mengatakan sedikit membandingkan ya antara teman-teman yang di dalam dengan teman-teman yang di luar. Bagaimana sih progresnya dari teman-teman yang di dalam dengan yang di luar itu? Untuk progresnya ya sebenarnya sama saja sih. Sebetulnya sama aja, karena kita semua kan ya punya derajat sama segala macam ya. Itu hanya saat mereka lagi kejatuhan aja. Kebetulan pas kena masalah gitu aja ya. Betul. Semua manusia tuh sama. Semua sebetulnya baik. Cuman bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan itu aja. Itulah. Artinya gini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya teman-teman ini sebenarnya punya kok kemampuan. Betul. Artinya punya kemampuan yang dimana itu bisa diasah gitu ya. Betul. Dan cuman kadang teman-teman yang di luar ini punya mindset yang berbeda terhadap rutan. Betul. Gitu. Karena sebetulnya gini, kalau setelah saya lihat dari yang warga binaan yang sudah di dalam sahabat-sahabat kita ya, dibandingkan dengan yang di luar, itu karena dengan mereka ada di sini diberikan kesempatan untuk masuk ke rutan, itu paling nggak bisa merubah mental mereka, merubah iman mereka. Gitu. Karena saya lihat setelah berapa kali kesini, untuk mereka itu lebih dekat dengan yang di atas, dengan penciptanya. Terus mereka belajar bahwa ini loh, kalau kita pernah jatuh itu nggak enak. Bagaimana kita biar nggak jatuh? Nah, pelajaran itu yang saya lihat sih dari warga binaan di sini. Yang berarti selama kurang lebih hampir sebulan ini ya berarti ya, hampir sebulan ini. Kemudian setelah melakukan pelatihan ini ya, nah kita dari pihak rutan juga ada inisiatif nih, bagaimana mengevaluasi berupa kita ngadain lomba gitu ya. Nah, lomba yang tadi kita laksanakan tadi, dan Mbak Sus ini sebagai dewan juri juga ya. Nah, gimana tanggapannya tentang lomba tadi? Sangat luar biasa. Itu yang saya lihat di luar perkiraan kami ya. Ternyata mereka dengan alat-alat yang sederhana, mereka bisa mengeluarkan kreativitas yang istilahnya buat kita orang-orang masyarakat di luar pasti memandang bahwa untuk warga binaan itu sangat-sangat negatif ya. Mereka nggak lihat itu, bahwa mereka yang di dalam itu punya kreativitas, istilahnya punya ide-ide yang bisa lebih luar biasa daripada yang di luar. Itulah. Kami mengharapkan bahwasanya mungkin rutan atau lapas ini sebagai bagian akhir dari proses pemidanaan. Tapi di situ kita kembalikan lagi kepercayaan diri mereka, kemudian istilahnya kemampuan lah istilahnya seperti itu. Dan pada intinya kita juga ingin berusaha untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka. Nah, tentunya kalau kita berjalan sendiri juga tidak akan mungkin itu bisa berjalan. Kemudian kita berusaha untuk bekerja sama dengan instansi lain dari pihak pemerintah dan salah satunya dari pihak swasta seperti itu. Nah, ke depan nih setelah ada pelatihan, kemudian ada evaluasi berupa lomba kan, kemudian harapan ke depan apa sih yang akan dilakukan dari tim Zero Ego? Harapan ke depan ya,
untuk harapan ke depan, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Rindra, itu bahwa beliau dengan Bapak Kanwil membolehkan untuk membuka salon di rutan. Itulah. Tidak hanya untuk warga binaan ataupun petugas di rutan sendiri, untuk masyarakat ya? Tapi untuk masyarakat. Karena untuk skill sendiri itu kita harus sering latihan dan harus punya tantangan. Memang gitu. Tantangan di sini kenapa? Sudah diajarin, tapi tidak ada tantangan untuk orang lain masuk yang harus kita akan terima uang dari mereka dan kita punya istilahnya istilahnya kamu sudah bayar ke kita, saya harus beri kamu sesuatu yang memang bagus. Istilahnya feedback ya. Betul, nah, feedback. Ketika kita hanya berlatih tanpa action di luar, kadang kita juga agak canggung gitu ya. Nah, harapannya setelah nanti kita buka salon sendiri di luar, ada masyarakat yang datang. Nah, itulah bagaimana kita bisa memanage rasa paling tidak itu. Betul. Dan itu saya harapkan sih dengan buka salon di depan, otomatis masyarakat luar bisa masuk dan bisa mengetahui wujud nyata gitu ya. Iya, ternyata rutan itu nggak hanya kaku, hanya istilahnya protokoler. Ternyata bahwa kita merubah mindset seperti itu. Gitu. Karena kita bisa lebih mendekatkan ke masyarakat. Dan caranya untuk membuat bahwa orang-orang di luar itu nggak sampai melakukan kesalahan yang sama di dalam. Itu bahwa aku nggak mau ada di dalam, tapi di luar kita harus lebih positif lagi. Dan harapannya nanti juga setelah kita berani untuk tampil keluar, masyarakat juga mensupport ya. Tuh teman-teman juga harus mensupport nih apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita sediain nih program-program. Nah, kemudian kita tampilkan, teman-teman juga harus mensupport nih, ya kan? Ya enggak, Mbak? Betul, saya setuju itu. Nah, itu artinya ketika kita berani untuk keluar, pasti akan lebih banyak tantangan ya. Betul. Nah, ada sedikit pertanyaan saya sih sebenarnya. Kesulitan dari hairstyling atau apalah itu tadi? Sebetulnya tidak ada yang sulit. Karena itu tuh dari dalam. Karena kita bisa dibilang hairdresser itu adalah jiwa seni ya. Gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan masyarakat awam mungkin kita agak unik. Memang. Nah, tidak ada kesulitan sama sekali. Karena yang penting kamu harus sering latihan, otomatis jiwa seni itu akan keluar. Karena tiap satu customer dengan customer lain itu penanganan berbeda. Harus baca karakter, terus gaya, kita harus bisa bikin dia yang tadi yang nggak pede, gimana dengan tampilan yang berbeda bisa membuat mereka lebih pede. Yang jadi pertanyaan saya gini, Mbak Sus, bahwasanya gini, setiap orang kan punya karakter fisik ya. Kita belum ke masalah emosional ya. Masalah fisik dulu, karakter rambut lah katakanlah kan berbeda nih. Nah, itu pasti kan juga memunculkan tantangan yang berbeda juga ya. Nah, mungkin sedikit apa ya istilahnya dari Mbak Sus sendiri nih, bagaimana cara mengelola itu gitu loh. Nah, pelatihan saya setiap kali melakukan pelatihan itu langsung ke orang. Jadi saya nggak suka lewat patung apa. Karena kalau patung karakter dari struktur rambut, pori-pori, segala itu berbeda. Nah, kalau dari orang langsung, otomatis kita secara otomatis belajar langsung bahwa secara psikologi, secara karakter dan bentuk muka kita belajar langsung dengan penyesuaian itu. Artinya satu, kita juga sebelum action lah ya, kita pelajari dulu. Kemudian ketika kita sambil mengerjakan, kita juga mempelajari karakter beliau juga ya. Kemudian bagaimana caranya agar beliau menikmati, beliau puas, dan harapannya juga kembali lagi ke kita lagi. Iya, seperti itu memang harapan saya. Jadi istilahnya nanti misalnya warga binaan melakukan untuk yang pengelolaan di salon nantinya itu misalnya ada 1, 2 sampai 10 customer cocok dengan dia. Ada saatnya dia akan keluar kembali ke masyarakat. Otomatis si customer ini akan mencari dia. Itu akan merubah pemikiran dia bahwa ternyata aku bisa ya. Itulah kepercayaan diri. Betul. Memunculkan bahwa aku tuh pernah jatuh, tapi aku tuh nggak sampai ambruk sampai ke bawah. Seperti itu harapanku. Artinya memang
mengembalikan kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang mudah. Sangat tidak tapi mudah. Itu tidak mungkin. Bukan tidak mungkin maksudnya. Betul. Bukan tidak mungkin. Mungkin tapi harus ada support dari orang-orang sekitar. Itulah yang susah yang saat ini. Karena susahnya masyarakat kita itu memang kayak ada cap gitu loh ya. Betul. Tapi hal itu sebenarnya bisa dihilangkan ketika teman-teman ini juga bisa membuktikan. Betul. Nah, itulah teman-teman, itulah salah satu tujuan kita menghadirkan teman-teman dari BLK, teman-teman dari pihak swasta untuk masuk dan memberikan pelatihan di sini. Nah, harapannya seperti itu. Nah, mungkin Mbak Sus sendiri nih, apa sih harapan ke depan setelah kita, harapannya nih ya, setelah kita buka salon kemudian dan itu sudah berjalan, pasti melakukan pendampingan dong ya. Nah, ada pendampingan. Harapannya apa nih setelah itu gitu loh ya? Harapan saya sih tidak hanya untuk bisa buka salon hanya di rutan ya. Di rutan-rutan lain mungkin bisa untuk sebagai masukan referensi gitu ya. Iya, referensi. Di Batang bisa, di lain juga harus bisa gitu ya. Betul, tempat lain juga bisa kan gitu. Seperti itu. Jadi nggak hanya kita mulain dulu. Iya kan, seperti itu. Jadi merubah bahwa masyarakat nggak terlalu kaku ya. Ternyata bisa juga ya saya potong di sana dan hasilnya juga bagus seperti itu. Oke. Mbak Sus dan tim atau tim Zero Ego ini kan udah beberapa kali nih masuk ke rutan, hampir sebulan lah katakanlah seperti itu. Nah, kemudian sudah melihat berbagai kegiatan yang ada di sini, di luar dari kegiatan hair styling ini ya. Itu bagaimana sih tanggapan Mbak Sus sendiri khususnya tentang kegiatan yang ada di sini gitu? Sangat bagus sekali. Itu saya juga tadinya nggak kepikir ya bahwa pihak rutan sendiri punya kreativitas, punya ide untuk melakukan ada lomba seperti itu. Ini bertepatan dengan 17 Agustus ya. Saya pikir waduh sangat saya antusias sekali gitu loh. Karena dengan gitu mereka bisa memacu adrenalin mereka bahwa ternyata aku hanya berapa kali aja aku udah bisa ya. Nah, itu. Gitu. Nah, dari kita tim Zero Ego bisa melihat bahwa kamu bakatnya di sini, bakatnya di sini. Nanti kita akan melakukan pengarahan. Gitu. Karena dengan skill mereka itu kalau diasah otomatis akan lebih bisa bangkit percaya diri mereka. Oke. Artinya bangkitkan dulu kepercayaan dirinya. Betul. Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit skill, soft skill agar mereka itu benar-benar selain saya mampu dan saya bisa. Betul. Seperti karena itu. Istilahnya semua manusia itu kalau kami dari tim Zero Ego ya masuk bahwa kita di sini untuk warga binaan kita nggak pernah tanya bahwa kamu kenapa masuk, kita nggak pernah karena kita memang komit itu urusan mereka, kita hanya berkasih pelatihan untuk membuat kamu lebih menjadi orang. Luar biasa sekali. Terima kasih. Harapan ke depan untuk rutan Batang khususnya secara umum, rutan Batang secara umum di luar dari pelatihan, di luar dari kegiatan-kegiatan, harapannya untuk rutan Batang sendiri apa? Untuk rutan Batang itu saya lihat sudah cukup bagus ya, cuman untuk mungkin seperti jenengan yang sebelumnya saya pernah bilang bahwa kita harus sering upload di Instagram, di sosial media, mengenalkan. Apalagi kan rutan Batang kegiatannya banyak sekali ya. Ada penjualan untuk Car Free Day, hari Minggu itu sangat luar biasa. Terus untuk saya hanya bisa kasih masukan mungkin setiap keluarga warga binaan yang untuk datang menjenguk itu kita bisa bikin booth segala macam karena betul seperti galeri dan booth untuk penjualan produk-produk dari warga binaan hasilnya sendiri gitu. Jadi dengan gitu otomatis warga binaan itu merasa karya aku nih terjual ya. Banyak peminatnya. Itu memunculkan dan juga. Masyarakat suka gitu ya. Betul. Jadi harapan saya sih jangan hanya saat Car Free Day, tapi kita setiap untuk kunjungan itu bikin booth di depan penjualan segala macam. Kedepannya juga bisa untuk buka salon di situ. Artinya itu mendekatkan masyarakat dari pihak rutan keluar. Artinya tidak hanya memberikan keterampilan, memberikan
harus buat ini, tapi juga memfasilitasi agar hal itu dikenal masyarakat dan dapat dinikmati masyarakat. Oke, itu masukan yang sangat membangun juga ya bagi Rutan Batang khususnya. Kita doakan juga, kita mohon doa restunya dari teman-teman dan dari semua pihak agar ya apa yang kita lakukan ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti itu. Mungkin sedikit closing statement dari tim Zero Ego dan dari Mbak Sus khususnya untuk Rutan Batang dan untuk semuanya. Monggo silakan. Ya, harapan saya untuk Rutan Batang khususnya bisa lebih dibuat lebih kreativitas lebih keluar, karena dengan kita pendekatan ke masyarakat itu untuk pengenalan sosial media itu sangat-sangat membantu seperti itu. Juga untuk kedepannya untuk warga binaan juga mereka nggak hanya aku hanya di sini, nggak punya kreativitas apapun, dan mudah-mudahan mindset itu bisa dirubah untuk pihak dari Rutan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sedikit dapat saya simpulkan dari perbincangan singkat kita ini adalah bahwasanya setiap orang pernah jatuh. Betul. Tapi bagaimana kita dari luar maupun dari dalam sendiri, dari pribadinya dia sendiri untuk kemauan untuk bangkit, dan dari luar harus merangkul untuk teman-teman ini bangkit gitu. Betul. Dan ya setelah teman-teman ini bangkit, berikan kepercayaan kepada mereka agar bagaimana mereka bisa berekspresi dan tentunya kembali ke masyarakat dan tidak bingung harus apa seperti itu. Betul. Itulah mungkin kesimpulan dari kami. Itu harapan kami memang. Kesimpulan dari kami bahwasanya oke, semua bisa salah, tapi come on, you can do it. Yes. Ya, seperti itulah. Oke, mungkin itulah perbincangan singkat kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan pastinya ada jawaban dari teman-teman. Di Rutan itu ngapain aja sih? Nah, ternyata banyak kegiatan di sini. Oke, untuk mengetahui lebih banyak lagi kegiatan apa yang ada di Rutan ini, jangan lupa terus saksikan YouTube channel Rutan Batang ataupun sosial media Rutan Batang lainnya. Oke, mungkin itu saja. Saya tambahkan sedikit. Monggo silakan. Untuk teman-teman yang di luar, jika kalian punya kreativitas, punya skill, jangan ragu-ragu untuk membagikan kepada sahabat-sahabat kita. Kami akan sangat terbuka. Betul. Nah, saya udah melakukan itu di sini dan mereka sangat antusias, dan perasaan seperti itu, rasa haru dan apa segala macam tidak dapat dinilai dengan apapun. Itulah memang. Ya. Bahwasanya feel itu susah sekali. Betul. Dan orang juga susah untuk merasakan itu. Betul. Makanya kenapa kita dari yang warga luar, kita jangan ragu-ragu untuk masuk ke dalam, untuk memberikan pelatihan apapun yang kalian bisa untuk positif. Itu rasanya di hati gak bisa dinilai. Ya. Terima kasih. Okay. Itulah yang bisa kami tampilkan buat teman-teman, semoga menghibur dan semoga menambah pengetahuan bagi teman-teman yang di luar. Sekian dari saya mengenai podcast Rutan Batang, RB Podcast, berkontribusi dari Balik Jeruji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.